Halo teman-teman semua, balik lagi di Jessica Stage Dance School Channel. Hai, gimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, kali ini aku mau menyuguhkan sesuatu yang berbeda nih. Jadi mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya acaranya mungkin lebih ke nari-nari, kalian pasti udah pada nonton dong ya. Oke, kalau kali ini aku mau ngobrol-ngobrol ringan dengan tema yang bisa jadi cukup menarik ya, sesuai dengan ada di sini. Ya, ini mengembangkan potensi anak di masa pandemi. Penasaran kan? Oke, sebelum kita lanjut ke inti acaranya, saat ini kan kita sama-sama tahu ya kalau misalnya pandemi sudah berjalan hampir selama 2 tahun. Dan memang ada beberapa sekolah yang akhirnya atau bahkan masih menerapkan sistem pembelajaran secara online, baik pendidikan secara formal maupun informal. Nah, seperti kita ketahui saat ini juga J-Stage masih termasuk salah satu sekolah informal yang tetap menerapkan sistem pembelajaran secara online sejak awal pandemi. Berarti sejak 2 tahun yang lalu nih. Jadi ini juga sebenarnya sebagai salah satu langkah mendukung pemerintah sih untuk menekan penyebaran COVID dan juga untuk membantu memfasilitasi murid-murid dalam menyalurkan kegiatan aktivitas fisik agar tetap bergerak aktif. Biar dia aktif, nggak jadi kaum rebahan. Oke, jadi memang kalau seperti yang aku ketahui ya, walaupun memang bagi sebagian orang kegiatan secara online baik formal maupun informal memang bisa dibilang dirasa kurang efektif ya. Mungkin itu lebih kayak lebih ke pendapat gitu ya. Tapi J-Stage memiliki keyakinan untuk mempertahankan proses tersebut. Jadi hal ini dibuktikan dengan prestasi yang delivered student J-Stage secara online. Jadi memang sebenarnya walaupun dilakukan secara online, materinya tetap terstruktur, tidak ada perubahan. Jadi maksudnya tidak ada perubahan ini tetap sama seperti pada saat di kelas offline juga. Nah, gitu. Kemudian juga murid-murid yang mengikuti kelas online tetap berkembang tanpa hambatan. Ini juga terbukti dari progres yang terlihat baik dari sisi teknik dan juga koreografinya. Jadi nggak masalah tuh mau secara online tetap kelihatan ada progresnya. Nah, mungkin ini juga ada salah satu contoh dari beberapa event. Jadi ada beberapa murid yang memang mengikuti kelas online dan dia berhasil menjadi salah satu pemenang dari lomba yang diadakan oleh Pusat Kebudayaan Korea atau Korean Culture Center. Nah, selain itu, keunggulan online J-Stage, dia juga memberikan materi pembelajarannya berdasarkan kurikulum yang terstruktur. Jadi penyampaian materinya tuh lebih terarah berdasarkan daya tangkap murid-murid dan juga dipadukan dengan guru-guru yang berpengalaman spesialis dalam bidang seni edukasi tari sejak tahun 2008. Oke, kalau gitu aku langsung nggak mau lama-lama, aku langsung kepengen menyambut ada 2 bintang tamu yang dari tadi udah nungguin aku dan aku mau ngobrol-ngobrol banyak seputar mengembangkan potensi anak di masa pandemi. Ikuti liputannya. Oke, baik, aku saat ini udah ditemani 2 wanita cantik yang kayaknya kalau dilihat sedikit-sedikit mirip ya. Oke, baik, sebelum kita kenalan sama bintang tamu hari ini, aku mau kenalin diri dulu. Mungkin ada beberapa teman yang di luar sana yang mungkin masih belum tahu aku siapa. Aku Kosta. Nah, saat ini aku sudah ada bintang tamu ya. Aku mau kenalan dulu mungkin dengan Bu Jovita. Silakan Bu Jovita menyapa teman-teman yang di rumah. Halo. Halo semuanya, Jessica Stage Lover. Ini udah ketemu, sudah meramaikan dan juga sudah ikut bergabung bersama kita. Thank you banget. Nah, aku Jovita Maria Ferliana, aku psikolog anak remaja dan keluarga. Nah, kalau yang ada di sebelah ini Kimberly itu anak pertama aku. Oke. Halo Kim, panggilannya Kimberly atau mau Kim aja? Kim aja kali ya. Kim aja. Oke, Kim boleh silahkan diperkenalkan juga. Tadi kan aku panggilnya Bu Jovita ya, Bu, biar lebih formal. Untuk Kim,
silakan perkenalan diri juga, mungkin bisa nama lengkap, kemudian saat ini aktivitasnya apa sih, terus mungkin ada kegiatan apa di luar dari akademik mungkin ya, silakan biar teman-teman di rumah tahu juga. Iya, halo teman-teman semua. Aku anaknya Bu Jovita. Aku murid dari Jessica Stage Dance School. Terus kalau sekarang ini aku bentar lagi mau ke Australia buat melanjutin studi aku buat ambil S1 Fashion Design di sana. Wow, oke, keren banget ya. Berarti udah sebentar lagi memang mau lanjutin ke jenjang kuliah ya. Baik, kalau begitu, kalau dari tadi Bu Jovita dan Kim ya, aku panggilannya Kim. Kan saat ini memang situasinya kita juga sedang pandemi ya, terus juga kegiatan juga banyak yang dilakukan akhirnya secara online, termasuk saat ini kita tidak bisa ketemu langsung, sampai akhirnya kita bikin jadi ada frame-nya. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa maksudnya tetap tidak menyurutkan semangat kita buat ngobrol. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya nih ke Bu Jo dulu kali ya. Kalau dari Bu Jo ini tadi kan ada, maksudnya selama pandemi ini ada kegiatan apa sih maksudnya yang dilakukan? Maksudnya apakah tetap hanya stay di rumah kah, atau ada kegiatan lain yang tetap dilakukan? Maksudnya tidak menyurutkan walaupun pandemi tapi tetap bisa berkegiatan. Nah, kalau aku memang sekarang lagi kebanyakan di rumah, tapi di rumah ini juga menerima konsultasi online dan juga ngasih webinar-webinar ke sekolah-sekolah atau bahkan lembaga-lembaga yang biasanya berkaitan sama parenting dan keluarga. Selain itu ada syuting juga, masih di ITV, tapi sekarang jadi 2 minggu sekali syuting kumpul keluarganya. Udah, yang lainnya melakukan kegiatan aja di rumah, ya masak, kemudian juga main atau dampingin anak-anak, ya seperti itu. Jadi di rumah aja kebanyakan sekarang. Oke, kalau gitu. Jadi sebenarnya tetap kegiatan juga ya. Tapi kalau untuk dari kabar, sehat-sehat ya Bu ya? Maksudnya kan sekarang kalau kita lihat lagi cukup naik nih gitu. Tapi untuk keluarga semoga semuanya sehat ya Bu. Ya sehat, paling lagi flu aja kayak gini sih. Agak bindeng ya. Tapi puji Tuhan ya swabnya negatif gitu. Oke. Ya oke, baik. Kalau ke Kim sendiri, kegiatannya apa nih saat ini? Maksudnya tadi kan memang lagi persiapan ya. Maksudnya pada saat persiapan untuk terbang ke Australia itu mungkin ada kegiatan yang saat ini sedang dilakukan atau memang benar-benar free aja? Aku kebetulan sekarang lagi free aja sih. Cuman kalau nari karena nggak bisa offline ya, jadi aku di rumah jadi lebih aktif, kayak bikin video nari sendiri, terus TikTok juga jadi lebih aktif, sosmed lebih aktif gitu. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu aku langsung coba ini ya, kan kalau di sini kan kita sudah dari sini sudah kelihatan ya kita mau ngapain sih. Tadi juga saya sudah jelasin juga di awal, tadi udah dijelasin kalau saat ini kita mau ada ngobrol-ngobrol, sebenarnya lebih ke ngobrolnya juga ngobrol santai ya, maksudnya mau menanyakan atau membicarakan bagaimana mengembangkan potensi anak di masa pandemi. Nah, mungkin saat ini lebih fokus ke Bu Jovita dulu kali ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya Bu. Oke, jadi pertanyaannya itu mau nanya ini sih, sebenarnya nanya kayak pendapat ya. Maksudnya kan gimana sih lagi pandemi begini, maksudnya perkembangan anak di masa pandemi ini bagaimana? Apakah maksudnya dari segi mental, mungkin dari segi potensinya, apakah gara-gara pandemi jadi terhambat? Nah, dari Bu Jovita sendiri mungkin ada pendapat atau ada yang bisa disampaikan buat teman-teman di rumah? Silahkan. Iya betul, memang karena pandemi ini kan jadi satu sisi itu anak-anak gak bisa nih ya, kalau untuk kayak potensi itu kan beberapa, ada yang sifatnya outdoor activities, ada juga yang memang sifatnya itu harus bertemu atau offline. Nah, tapi karena pandemi ini jadi mengharuskan semua itu di rumah aja. Tapi justru kalau kita lihat manfaatnya itu juga ada loh gitu. Jadi selain orang tua sama anak juga lebih dekat, kemudian orang tua juga bisa justru lebih mengembangkan life skill-nya anak-anak di rumah gitu. Misalnya contohnya pada saat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya nyapu, ngepel, masak, itu bisa ngelibatin anak-anak lebih daripada sebelum pandemi.
Terus kemudian juga banyak sekali bermunculan hobi-hobi baru ya selama pandemi, karena anak-anak di rumah aja. Jadi akhirnya nyoba ini, nyoba itu, dan akhirnya ketemu hobi-hobi baru yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan. Misalnya contohnya tadinya nggak pernah berkebun, nah sekarang jadi berkebun. Terus tadinya misalnya contohnya nggak pernah tuh yang namanya main musik gitu, tapi karena di rumah aja, akhirnya mulai tuh ngisi kegiatan dengan main musik. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan itu sebetulnya potensi-potensi itu bisa ditemukan asalkan memang dari orang tua itu bisa memberikan pancingan kepada anak. Jadi kalau saya tuh suka, misalnya orang tua lagi bingung, saya suka kasih saran, udah cobain aja tuh 8 jenis kecerdasan atau multiple intelligence gitu, kan ada banyak ya. Jadi dicobain satu-satu sampai nanti akhirnya menemukan di antara multiple intelligence ini mana sih yang kurang lebih itu anaknya itu paling tertarik gitu di antara 8 ini, atau yang paling sering dilakukan, atau kalau dia lakukan itu paling happy itu yang mana. Nah, 8 itu mungkin saya kasih tahu secara sekilas aja karena orang tua juga kebanyakan udah pernah dengar ya tentang multiple intelligence ini. Yang pertama adalah body smart atau kecerdasan tubuh, yaitu lewat bergerak. Contohnya adalah salah satunya adalah ngedance gitu, terus kemudian juga nari atau apapun itu, olahraga, semua jenis kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh itu namanya body smart atau kecerdasan kinestetik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan musik, yaitu mendengarkan musik, kemudian juga bernyanyi atau bahkan membuat musik sendiri. Nah, ini juga kalau kita lihat di Genses itu memfasilitasi yang tadi saya bilang ya, body kinestetiknya ada, musiknya ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah visual spasial, yaitu picture smart. Picture smart ini adalah kecerdasan seseorang atau anak untuk melihat komposisi ruang. Nah, kalau di dalam dance atau nari misalnya, atau kemudian olahraga atau apapun itu, sebetulnya ada juga keterampilan visual spasial. Karena kan dia harus ngatur nih range, kalau aku tuh posisinya di sini, terus kemudian jarak sama yang sebelahnya itu seperti apa, atau bisa juga lewat fotografi. Nah, fotografi ini juga salah satu kecerdasan yang bisa memunculkan atau membuat visual spasial activity ini bisa lebih juga kita lihat mengembangkan bakat anak di bidang itu. Nah, berikutnya adalah self smart atau berkaitan sama kemampuan interpersonal. Jadi bagaimana anak itu untuk memahami dirinya, bagaimana anak itu tahu kalau aku itu sedih, itu aku tuh boleh sedih, tapi pada saat aku sedih jangan lama-lama, terus gimana cara aku bounce back kembali, gimana cara aku tuh bisa happy lagi. Atau kalau misalnya dia lagi kecewa, nah gimana caranya aku bisa menghibur diri aku. Nah, itu adalah semua yang berkaitan sama interpersonal atau self smart. Nah, berikutnya adalah nature smart. Nature smart ini berkaitan dengan kemampuan atau kecerdasan naturalistik, jadi berkaitan sama alam. Contohnya kayak anak-anak yang suka jaga kebersihan, terus kemudian tadi saya bilang bercocok tanam atau melihara hewan, itu semua berkaitan sama nature. Berikutnya logical mathematics. Jadi logical mathematics itu berkaitan dengan analisa angka ya. Jadi bermain dengan angka. Nah, apapun itu. Misalnya contohnya nggak harus kegiatannya langsung yang kayak ngerjain soal matematika, tapi bisa aja contohnya dia berhitung sederhana, atau kemudian dia lihat, oh yang ini lebih panjang, ini lebih pendek, ini lebih tinggi. Jadi bagaimana dia itu memainkan ukuran, angka, dan sebagainya, itu termasuk dalam logic smart. Berikutnya adalah verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berkaitan sama kata-kata. Jadi kemampuan seorang anak untuk ngomong, untuk baca puisi, untuk presentasi, untuk kemudian ngobrol sama orang baru, itu semua ada di word smart. Dan yang terakhir adalah interpersonal. Nah, interpersonal ini bagaimana cara seorang anak itu untuk bergaul sama orang lain, berinteraksi sama orang lain. Nah, jadi 8 ini bisa dicobain satu-satu dengan berbagai jenis aktivitas yang berbeda, bisa di-googling juga, bisa dilakukan di rumah, sehingga kurang lebih anak-anak kita tuh mendapatkan sesuai dari 8 jenis kecerdasan ini, tidaknya pernah nyobain semua. Nah, gitu. Oke, baik, penjelasannya cukup detail ya, Bu Jovita. Ya, tadi kan juga udah dijelasin ya, kalau aku lihat ada kayak, maksudnya kan tadinya aku mau tanya caranya bagaimana sih, ternyata ada banyak sekali ya kalau tadi dijelaskan.
Nah, berarti kan ada peran orang tua di situ untuk maksudnya membantu mengembangkan si potensi anak. Nah, itu seberapa maksudnya seberapa pentingkah si peran orang tua tersebut? Apakah maksudnya oh ya sudahlah anaknya aja, misalnya anaknya dibiarkan dia mencari potensinya sendiri, atau memang orang tua yang sampai membantu coba kamu kesini deh, coba kamu kesini, atau seperti itu, atau bagaimana sih? Ya, peran orang tua sangat penting, terutama dalam memperkenalkan tadi jenis-jenis kecerdasan atau mencobakan berbagai aktivitas yang berbeda supaya anak ini semakin kaya akan stimulasi. Jadi intinya kalau dia nggak kenal, dia nggak tahu, maka dia nggak akan pernah nyoba. Kalau nggak pernah nyoba, ya kita juga nggak pernah tahu bahwa dia itu ada potensi di situ gitu. Nah, untuk anak-anak yang masih usianya usia dini, yaitu di bawah 6 tahun, nah itu memang orang tua lah yang memperkenalkan. Termasuk misalnya contohnya anak-anaknya masih yang di usia SD awal-awal ya, biasanya orang tua memperkenalkan. Tapi begitu dia sudah makin besar usianya, misalnya katakanlah udah usia 10 tahun ke atas, nah dia kan sudah bisa melihat contoh dari teman-temannya, dari sosial media, dari orang-orang yang di sekitar. Nah, jadi dia sudah mulai bisa memunculkan keinginan sendiri untuk mencoba. Nah, tinggal orang tua fasilitasi nggak nih gitu. Misalnya contohnya kayak Kimberly pertama kali bergabung di Desits ini kan pas masih unyu-unyu banget ya, masih SD ya Kim ya, kelas 5 ya Kim ya? Ya, kelas 5. Kelas 5. Nah, itu terus terang kalau Kim dia sendiri loh yang minta gitu. Jadi dia sendiri yang minta, dia bilang, "Ma, aku boleh nggak nyoba untuk ngedance?" gitu. Nah, jadi dia yang pernah lihat dari tayangan TV, mungkin dari kemudian teman-temannya juga di sekolah, terus akhirnya dia minta sendiri. Nah, akhirnya terus kemudian dia cari tahu sendiri, googling sendiri, dan akhirnya menemukan tempat nari yang emang oke banget buat dia, yaitu di Jessica Stage ini. Oke, baik. Ternyata lama ya. Oke, nanti sebelum maksudnya setelah dari Bu Jovita, aku bakal tanya-tanya nih. Jadi penasaran tadi tuh kok bisa dari kecil ya. Tapi bentar, belum selesai. Oke, aku lanjut dulu ya Bu Jovita. Jadi kan tadi udah dibilang peran orang tua cukup penting juga ya dalam mengembangkan si potensi anak. Nah, sebenarnya kalau dari Bu Jovita sendiri, untuk manfaat atau efek yang bisa kelihatan, terutama karena tadi si Kim itu juga kan kebetulan diarahkannya ke nari ya. Nah itu maksudnya ada nggak sih manfaat dan efek yang maksudnya bisa terlihat dari kegiatan narinya si Kim? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Kim jadi bisa apa gitu, fleksibel mungkin. Silakan Bu Jovita. Iya, kalau pada diri Kimberly ini manfaat ngedance ini banyak banget kalau saya bilang, mulai dari fisiknya dia. Nah, jadi sekarang body dia tuh bagus banget gitu ya sih. Bagus gitu banget ya? Itu ramping semampai gitu ya. Terus itu yang pertama. Jadi keindahan secara fisik itu udah pasti kebentuk kalau kita itu dari dance gitu. Nah, terus kemudian yang kedua kekuatan ototnya nih. Jadi nggak cuman badannya yang bagus, lentur, berbentuk, tapi kemudian kekuatan ototnya itu jadi lebih kuat kalau kita bandingin sama mungkin anak-anak yang tidak terbiasa melakukan kinesthetic things gitu, atau misalnya ngedance dan sebagainya. Jadi kekuatan ototnya itu bagus. Terus yang ketiga, daya tahan tubuhnya atau imunnya itu juga bagus banget. Mungkin karena olahraga dengan cara yang menyenangkan ya, dengan musik, kemudian dengan ngapalin gerakan, dan dia senang juga di situ. Nah, akhirnya imunnya otomatis juga meningkat. Kemudian daya ingatnya, nah dalam menghafalkan gerakan-gerakan itu kayak ingetannya tuh luar biasa, saya akuin banget. Jadi sekali ngeliat gitu lagu, sekali ngeliat gerakan dia udah langsung kayak nempel, hafal. Mungkin karena udah terbiasa diajarin juga di Jessica Stage, jadi akhirnya dia kalau ngeliat tarian baru sekalipun atau video klip yang baru, dia langsung bisa hafal gerakan-gerakannya. Nah, terus saya juga lihat juga manfaatnya pada sosialisasinya ya. Jadi untuk kenal sama orang baru, berani untuk ngomong, itu sangat meningkat setelah ikut Jessica Stage. Kalau dulu itu kan dia cenderung lebih ke pendiam gitu. Terus kemudian kalau sama orang baru itu apalagi butuh waktu gitu ya. Nah, karena di Jessica Stage ini ambience-nya bagus, kemudian juga ngajarnya itu kan juga menyenangkan, kekeluargaan. Kemudian jadi juga ada Miss Jess, Miss Helen, Miss Costa yang setiap kali selesai latihan itu pasti ngajak anak-anak
yang selesai latihan itu ngobrol bareng, ngobrolin apapun itu. Nah dari situ kemudian saya lihat Kimberly emang jadi terbiasa tuh, bisa memulai pembicaraan sama orang, kemudian bisa mengekspresikan perasaan dia, pendapat dia dengan lebih ekspresif dan lugas. Nah itu setelah dari Jessica Stage ini. Nah plus juga kalau saya lihat dari ini ya, untuk emosinya, perkembangan emosinya itu juga bagus, karena misalnya contohnya nih, atau misalnya pada saat dia lagi hektik sama pelajaran, lagi banyak tugas, lagi banyak ulangan gitu, nah dia mengambil hiburan dia adalah dengan cara ngedance. Setelah ngedance kemudian bisa cheerful lagi, cheer up lagi, dan akhirnya bisa balik lagi seneng untuk ngerjain akademik thingsnya itu. Oke, baik. Bagus sekali penjelasannya. Ternyata ini ya, maksudnya efeknya aja sampai dibikin tanda kutip. Efeknya tuh cukup besar ya, Bu ya. Maksudnya kalau ngelihat karena kebetulan kan juga Kim ikut nari juga. Oke, baik. Tadi sudah ke Bu Jovita, karena tadi udah sempat dijelasin ada kisi-kisi di depan, jadi penasaran nih mau tanya-tanya ke Kim. Oke, aku ke Kim dulu ya. Tadi kan udah dengar penjelasan dari Ibunda. Kalau boleh bisa nggak sih diceritain gimana sih pengalaman awal maksudnya ikut kelas atau ikut kelas di sekolah J-Stage? Maksudnya tadi kan udah dijelasin ya dari kecil nih, nah gitu, gimana dari Kimnya sendiri bisa diceritakan nggak biar teman-teman di rumah atau teman-teman yang dimanapun berada bisa tahu, maksudnya bisa kenal lebih dekat tentang Kim ini, silahkan. Oke, jadi aku itu dulu pertama kali gabung di Jessica Stage Dance School tuh kelas 5 SD. Umur 11 tahun waktu itu. Awal gabung tuh karena temen aku ada yang suka nari juga beberapa, dan mereka tuh beberapa ada yang les di Jessica Stage Dance School. Mereka bilang asik les di situ gitu. Jadi aku berniat nyoba aja gitu pertamanya. Awalnya aku nggak langsung les nih, aku ikut trialnya Jessica Stage. Terus setelah ikut trial pertama kali itu, aku ngerasa seneng aja gitu di situ, gurunya baik-baik, terus kayak friendly sama aku. Jadi ya udah aku bilang mami aku mau ikut, jadi aku masuk deh pas itu. Wah, berarti yang memutuskan justru dari Kim sendiri ya, kalau tadi dibilang sama maminya ya dibilangnya. Oke, itu kan tadi dari umur 11 ya tadi ya, umur 11 tahun ya. Nah, kalau untuk kelasnya, ambil kelas apa aja sih waktu selama di sana? Sekarang apa? Kelasnya ngambilnya apa aja? Waktu pertama masuk aku ambil kids hip hop karena waktu itu masih masuk ke kids. Oh gitu. Oke. Kemudian terus udah selang berapa lama ikut kids hip hop, aku nambah kelas ikut girlicious juga. Itu kayak kelas ladies tapi kayak untuk anak-anak gitu. Oke, terus berlanjut sampai sekarang girlicious atau ada kelas yang lain? Itu aja. Kelas yang lain enggak sih. Paling kan aku lama kan dari kecil sampai remaja. Nah, pas udah nginjek remaja pindah jadi dari kids hip hop jadi hip hop biasa. Oke. Baik kalau gitu. Nah, kalau dari Kim sendiri nih, kan udah cukup lama ya, maksudnya berarti belajarnya kalau dari kecil sampai tadi dibilang sampai usia remaja, berarti udah beberapa tahun lah belajar sampai dengan sekarang. Nah, kalau dari Kim sendiri, apa sih manfaat dari belajar nari di Jessica Stage Dance School itu? Maksudnya apa yang berasa nih? Oh iya ya, karena ini maksudnya manfaatnya dapat gitu. Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama ya kesehatan tadi sih. Mami udah mention, cuman aku sendiri emang bener-bener ngerasain. Kayak aku jadi gak gampang sakit anaknya. Lebih strong. Ya, lebih strong. Lebih strong. Oke. Kebalan tubuhnya lebih kebal. Ya, oke. Lebih sehat. Terus kayak aku ngerasa lebih ini aja sih. Kemampuan sosialisasi aku lebih bagus juga karena di Jessica Stage kan jangkauan umurnya banyak ya, dari mulai 3 tahun sampai ada yang dewasa, ada yang udah kerja atau kayak udah jadi ibu rumah tangga gitu, banyak banget yang ikut. Jadi kayak aku bisa bersosialisasi sama orang yang lebih muda dari aku, yang seumuran sama aku, ataupun yang lebih tua dari aku pun aku jadi kebiasa ngobrol sama
orang-orang yang jangkauan umurnya beda jauh sama aku gitu. Dan nggak takut ya? Iya. Dan nggak takut. Oke, kemudian aku jadi penasaran nih. Kalau menurut pendapat dari Kim nih, gimana sih sistem pembelajaran di J-Stage itu? Maksudnya gimana teacher di sana? Tadi kan sempat di-mention sedikit ya. Mungkin boleh dijelaskan secara detail. Kemudian bagaimana mungkin cara penyampaian materi si teachernya? Apakah mudah atau susah? Atau ada trik khusus? Misalnya Kim, kayaknya aku susah nih kalau ngikutin pas gerakan ini. Tapi bisa bahasanya kayak dirangkul lah sama si teachernya sampai kamu bisa. Nah, itu bisa diceritain nggak? Iya. Kalau menurut pengalaman aku sendiri, menurut aku teacher-teacher di Jessica Stage Dance School tuh kayak friendly semua, itu yang pertama. Jadi kayak bukan hubungan antara guru dan murid gitu loh. Jadi lebih kayak teman. Terus guru-gurunya suportif. Kayak ngajarnya tuh kayak dengan passion gitu loh mereka. Terus ya selain itu menurut aku orang-orang yang kayak aku dulu awalnya mungkin nggak bisa ini gitu narinya, tapi guru-guru di sana itu ngajarnya benar-benar dari basic banget, bukan sekedar kayak masuk kelas transfer koreo udah selesai gitu, enggak, tapi kayak sebelum transfer koreo mereka pasti ajarin basic-basicnya dulu dari yang paling dasar. Jadi kita yang belum bisa nari pun ikut kelasnya tuh jadi kayak nggak ngerasa minder, nggak ngerasa kok aku nggak bisa nari gitu. Ngerasanya kayak bisa-bisa aja karena mereka benar-benar ngajarin dari basic dan sabar banget ngajarin kitanya. Oke, baik. Berarti benar-benar diajarinnya lebih ke teknik juga ya. Maksudnya nggak cuma yang tadi dibilang, nggak cuma sekedar kasih koreo, tapi ada teknik basicnya juga seperti itu ya. Oke, nah kemudian untuk kalau tadi dibilang sudah lama, berarti kan sudah banyak pengalaman juga. Benar ya? Banyak pengalaman dong ya. Pasti temen yang di rumah atau temen yang saat ini lagi nonton juga pasti penasaran. Oh, sudah selama itu ngapain aja sih Kim? Maksudnya di J-Stage gitu. Maksudnya udah dapat pengalaman apa aja. Nah, bisa diceritain nggak? Mungkin dari pernah perform mungkin. Nah, itu silahkan diceritakan ke teman-teman. Iya. Kebetulan aku setelah 1 tahun join di Jessica Stage Dance School, aku dapat kesempatan buat join ada komunitas gitu di Jessica Stage, namanya waktu itu Stage Glim. Oke. Ya. Semacam kru mungkin ya? Ya, kru gitulah, komunitas. Ya, bahasa Inggrisnya kru gitu. Iya benar. Kemudian? Terus dari situ, ya aku dapat banyak banget pengalaman baru. Kayak jadi sering ikut lomba, terus banyak dapat event juga, terus dari sering ikut lomba akhirnya bisa sampai di-invite jadi guest star juga di lomba-lomba K-pop kayak gitu. Oke, menarik. Oke. Kalau ngelihat kan ya, maksudnya dari tadi udah dijelasin pernah ikut perform, terus ada akhirnya sampai kegabung juga ikut kru juga ya di J-Stage. Kemudian, nah dari kan Kim, kalau misalnya boleh aku tanya, selain kegiatan, maksudnya ikut di J-Stage, ada belajar, tadi sempat ada bilang latihan, maksudnya nge-cover sendiri di rumah, maksudnya tetap bergerak aktif lah ya, maksudnya lagi sekarang ini. Nah, dari pembelajaran yang sudah dijelaskan, maksudnya yang sudah dijelaskan atau dipelajari pada saat di J-Stage, kemudian sudah dapat pengalaman dari performance, apa segala macam, nah itu gimana? Maksudnya ada efeknya nggak ketika kamu misalnya lagi cover jadi lebih apa atau sama aja? Ada banget sih sebenarnya. Oke. Bisa dijelaskan? Kalau misalnya aku setelah ikut kelas di Jessica Stage gitu, aku kalau cover sendiri atau mungkin di luar tuh aku ikut kayak ekskul di sekolah, dance atau kayak SMA aku ada ikut kayak cheerleader di sekolah. Itu kalau ada koreografi atau kayak ada gerakan-gerakan apa, aku tuh jadi lebih cepet gitu nangkepnya. Oke. Jadi lebih cepet nangkep. Ya, karena udah keseringan kali ya belajar. Sekali. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi udah pernah ikut perform segala macam,
ada prestasi apa aja sih selama di J-Stage? Yang mungkin bisa di-share, kan pasti pada kepo dong. Terus Kim prestasinya apa? Prestasi di J-Stage cukup banyak sih. Banyak ya? Oh oke. Silakan, mungkin ada beberapa, nggak usah semuanya. Kalau semuanya mungkin kebanyakan. Mungkin 1, 2, 3 boleh diceritakan punya, maksudnya ada pencapaian prestasinya selama di J-Stage. Sering kan kita dikasih kesempatan, murid-murid di J-Stage itu dikasih kesempatan banyak ikut lomba-lomba di luar. Oke. Nah dari situ banyak menang, puji Tuhan. Akhirnya langsung gitu. Menangnya juara berapa nih? Juara bervariasi sih. Variasi ya, saking banyaknya sampai bingung teman-teman. Saking banyaknya. Oke, kalau gitu, bagi Kim, satu pertanyaan lagi sebelum aku mau lanjut ke Bu Jovita. Dari Kim sendiri, ada nggak sih yang paling, atau momen ya, yang paling berkesan atau paling membanggakan selama belajar di J-Stage? Selama mengembangkan potensinya. Ada dong. Apa tuh? Ini boleh dikaitin sama prestasi kan? Oh boleh, kan membanggakan apapun. Silakan, biar teman-teman tahu. Ini aku sedikit cerita nih teman-teman. Aku tuh dulu pernah pas aku masih SMP waktu itu, kelas 8 SMP, aku dapat kesempatan sama kru di Jessica Stage buat tampil di luar kota sampai luar negeri juga. Wah, di mana tuh? Tepuk tangan dulu buat di rumah aja ya. Lagi di rumah semua harus tepuk tangan. Di mana tuh, di mana? Dapat kesempatan di Jogja sama pernah di Singapura juga. Wah, itu waktu umur berapa mungkin? Masih ingat gak? Itu umur 14 tahun. 14 tahun. Teman-teman, 14 tahun Kim udah kemana-mana. Kamu kemana? Langsung ditanya gitu. Oh oke. Tadi mana ke daerah mana? Ke Jogja sama ke Singapura. Waktu itu ada event apa? Waktu itu di 2 tempat itu ada event lomba K-pop. Terus kebetulan kru dari Jessica Stage diundang jadi guest star di event. Wah, ini sih keren. Aku merinding langsung merinding. Itu keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong. Berarti itu yang paling berkesan ya, yang paling apa ya? Apa sih maksudnya? Kenapa berkesannya? Apakah karena karena keluar negeri nih, bisa keluar negeri terus tiba-tiba bisa keluar kota, atau ada hal lain? Punya pengalaman tersendiri aja sih. Jadi ada pengalaman baru, jadi ada kenangan baru juga yang mungkin nggak bisa didapetin di tempat lain kalau menurut aku. Keren. Ya, aku masih merinding. Kayak gitu. Oke, Kim, keren banget teman-teman. Biar tahu ya, Kim ini prestasinya banyak dan dia sudah belajar bahasa kasarnya mengembangkan potensinya sejak dini gitu. Maksudnya jadi lebih terarah dan juga jadi mungkin prestasinya lebih banyak juga ya kalau gitu. Oke Kim, terima kasih. Aku mau coba lanjut sambil kamu istirahat ya, tadi aku tanya-tanya terus. Aku mau coba ke Bu Jovita. Bu, ini kan tadi udah maksudnya si Kimnya juga sudah menjelaskan ya, maksudnya mengenai potensinya dia ya, maksudnya mengembangkan potensinya. Nah, kan tadi kan bisa dibilang si Kim ini diikutkan masuk ke J-Stage ya, maksudnya ada nggak sih pertimbangan khusus kenapa bisa akhirnya belok masuk ke J-Stage? Maksudnya ada pertimbangan spesial atau pertimbangan khusus bisa ikut dimasukkan? Maksudnya apakah dari si Kimnya ataukah si Bu Jovitanya ikut berperan? Kamu kesini aja atau gimana? Bisa diceritakan? Ya, kalau dari Kimnya tadinya kan dia dapat rekomendasi ya tempat ini dari temennya yang memang sudah duluan untuk les di Jessica Stage gitu, dan emang dia lihat temennya ini keren banget ke dance-nya gitu, jadi akhirnya dia merasa bahwa aku mau dong kayak kamu gitu kan ya, jadi begitu diajak dia langsung menambatkan hatinya dan memilih di Jessica Stage gitu. Nah kalau dari saya pribadi adalah melihat dari prestasi-prestasi yang sudah diukir sama Jessica Stage gitu. Ini kan adalah sekolah dance school gitu ya, jadi bukan cuma kayak les-les biasa, tapi benar-benar dance school. Nah artinya memang satu saya lihat dari pengajarnya,
Ngajarnya di sini kan Miss Jess, Miss Helen, terus kemudian Kota, dan beberapa guru-guru lainnya itu memang yang passionate dan memang punya berprestasi di bidang dance tersebut dengan specialty-nya masing-masing gitu ya. Ada yang tadi K-pop, belly dance, kemudian delicious dan sebagainya. Nah kemudian saya juga lihat Jessica Stage ini buktinya kalau sampai sekarang nih, nah teman-teman habis ulang tahun nih ya Jessica Stage ya 14 tahun luar 14 biasa tahun, loh, iya, nih, terima kasih ya. Sekaligus selamat ya, walaupun udah bulan lalu gitu ulang tahunnya, tapi masih vibes-nya masih ada ya. 14 tahun keren banget. Jadi saya lihat itu, ini dance school yang lama, terus kemudian gurunya bagus-bagus, berprestasi di bidangnya, dan anak-anak dari situ pun punya prestasinya masing-masing di bidang dance. Nah itu yang saya pakai sih, dan saya percayakan Kimberly untuk oke, Kim di situ aja, karena emang udah terbukti secara kualitinya gitu, secara kualitasnya. Oke, baik. Jadi makanya kenapa Kim bisa sampai kayak sekarang. Benar. Dan ini juga satu lagi. Oke. Kan waktu saya nanya-nanya itu kan selalu ada perform di akhir tahun. Nah itu performnya DT itu luar biasa banget. Itu benar-benar kayak perform yang emang udah kelas internasional sih. Wah, luar biasa. Arrangement-nya tuh bagus banget, mulai dari kayak baju dibikin sendiri gitu kan. Jadi merangsang kreativitas anak-anak juga untuk bisa bikin bajunya sendiri, ngejahit itu Kimberly belajar jahit tuh di Jessica Stage. Jadi nggak cuman kayak ngeles dance doang, tapi sekali ngeles desain, ngeles jahit. Makanya sekarang jadi seneng ya. Iya, makanya jadi akhirnya menurut saya ada juga sumbangsinya dari Jessica Stage ini, sehingga Kimberly sekarang milih untuk kuliah di fashion design gitu, karena emang terbiasa dengan ngemodelin baju-bajunya gitu sendiri kan gitu. Terus luar biasa banget itu dari segi baju ya, belum lagi dari segi latihannya kalau mereka mau perform. Itu benar-benar kayak serius, dan kemudian dilatih udah kayak dari jauh-jauh hari. Background tema-temanya itu semua kayak pemilihan backdrop lah, kemudian tools-tools yang dipakai di panggung, itu semua emang benar-benar luar biasa banget. Makanya saya kagum banget dari pertama kali melihat perform akhir tahun yang pada saat pertama kali Kimberly di situ di tahun pertamanya itu udah amazing banget. Makanya setiap kali perform yang akhir tahun tuh saya selalu kayak ngajak saudara, ngajak temen, lihat dong gila ini keren banget. Ya udah akhirnya mereka pun ikut lihat, dan mereka juga punya pandangan yang sama. Iya ya, nggak pernah loh ngelihat perform sehebat ini gitu. Dan akhirnya mereka pun memasukkan anak-anaknya juga ke Jessica. Oke, ternyata ada yang berkesan juga ya dari mamanya sendiri ya, dari maminya. Iya. Ada yang berkesan juga ternyata dari. Itu kalau diceritain panjang banget sih. Belum lagi lomba-lombanya ya Kim ya. Itu keren banget. Jadi kalau menurut saya namanya dance school itu kan emang harus banyak perform, dan itu udah terfasilitasi banget di J-Stage. Jadi setiap kali ada lomba apa itu ikut terus. Jadi anak-anak jadi terbiasa dan akhirnya punya kepercayaan diri kan. Gitu. Nah itu yang nggak bisa terbayar tuh, begitu mereka punya rasa percaya diri, mereka punya pengalaman tampil di panggung, dan akhirnya dari event ke event tuh kayak mereka semangat banget buat ikut. Keren banget. Makanya kenapa Kim jadi makin jago ya sekarang. Iya, benar banget. Dan lebih kelihatan pede. Iya, dan koleksi piala dong. Koleksi piala. Aduh, nanti kapan-kapan harus ya lomba-lomba. Iya, benar banget. Kapan-kapan berarti kita ini ya harus ngintip prestasinya yang dipajang di rumah. Biar tahu teman-teman di rumah. Oke, baik, seru banget ya. Maksudnya ternyata dari topik yang maksudnya mengembangkan potensi anak ini ternyata nggak cuma sekedar ya udah pokoknya potensi anak paling cuma ngapain sih. Ternyata tadi pas dijelaskan itu kan banyak sekali ya. Maksudnya ada beberapa tadi sampai aku juga ternyata banyak ya. Aku sendiri agak kayak kaget gitu kan. Nah mungkin sebelum aku menutup talk show hari ini, mungkin aku ini kali ya mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah sempat ngasih ngasih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi tadi bisa sekalian dibahas, dan semoga rasa penasaran teman-teman yang udah sempat masuk pertanyaannya bisa terjawab. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang, nanti kita tunggu ya sesi berikutnya ya. Mungkin kayaknya harus ada sesi kedua nih.
Seperti itu. Oke, baik. Sebelum aku menyudahi untuk untuk acara talk show hari ini, mungkin aku bisa minta sedikit kesimpulan secara keseluruhan kali ya, Bu Jovita. Jadi maksudnya kan kalau tadi kan mungkin kalau untuk bahasa orang awam agak apa sih? Kok banyak, kok ada ini, ada itu. Mungkin lebih kesimpulan secara garis besar, mungkin supaya mami-mami di rumah atau papi-papi di rumah yang maksudnya saat ini sedang menuntun buah hatinya mencari atau menggali potensinya tuh bisa bisa terbantu lah dengan penjelasan hari ini. Silahkan Bu Jovita. Ya, jadi sebetulnya anak-anak itu kan punya masanya ya. Jadi masa perkembangan itu, tumbuh kembang itu mulai dari usia dini, anak-anak awal, anak-anak tengah, kemudian anak-anak akhir, remaja, itu semua mereka punya masa. Jadi sebisa mungkin kita orang tua mendampingi anak untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan masa-masa fase-fasenya ini. Karena pada saat masanya itu lewat, nah kita kemudian mau ngebalik lagi kan nggak bisa nih. Nah jadi istilah masa-masa mereka itu dengan sesuatu yang memang bermanfaat, yang memperkenalkan pada mereka untuk memang tahu akhirnya nanti mereka suka di mana. Dan itu tadi, mereka nggak pernah tahu mereka tuh suka di mana kalau mereka nggak nyoba semuanya. Dan salah satunya tadi itu adalah dengan kursus-kursus, walaupun sekarang pandemi, itu jangan mematahkan semangat kita sebagai orang tua, karena bisa juga kok kursus itu dilakukan secara online. Jadi nggak harus karena ini pandemi nggak bisa kursus, ya udahlah nggak usah kursus sama sekali, itu enggak. Contohnya nih Jessica Stage pun yang bergerak di bidang dance itu bisa kok diadakan secara online, dan buktinya sampai sekarang pun juga masih tetap ikut lomba-lomba walaupun online gitu. Jadi jangan patah semangat, walaupun pandemi justru kita bisa makin mengembangkan potensi anak-anak kita, karena kita selalu ada sama mereka dengan waktu yang lebih banyak tentunya daripada sebelum pandemi di rumah. Dan kita juga bisa melihat dan mengevaluasi perkembangan mereka dari hari ke hari. Nah, jadi tempatkan anak-anak kita memang dan fasilitasi mereka di tempat yang memang bagus, yang sesuai dengan pengajar-pengajar yang juga profesional dan berpengalaman di bidangnya, yang punya prestasi juga di situ. Kita sertakan anak-anak kita, karena ngeles itu menurut saya nggak cuma ngeles ya, tapi dia belajar kehidupan. Gitu. Misalnya contohnya tadi, nggak cuma dia bagaimana dia senang pada saat menang, tapi pada saat dia kalah, satu tim kalah, dia bisa menerima kekalahan. Dia bisa berbesar hati untuk aku kalah, tapi nggak apa-apa kok, aku udah berusaha dan aku akan coba lagi. Nah itu adalah pelajaran yang memang terpenting, di mana di dalam kehidupan kita itu sampai dia dewasa, sampai mereka dewasa, mereka akan bawa itu semua. Oke, baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Sayang nggak ada orang ya di sana. Dari jauh tepuk tangannya. Ya, bagus sekali ya penjelasannya dari Bu Jovita. Nah, mungkin ini sebagai masukan juga buat teman-teman di rumah atau buat mami-mami atau maksudnya parents ya di rumah yang mungkin saat ini sedang nonton. Jadi biar semoga maksudnya dari yang tadi penjelasan atau kesimpulan yang sudah disampaikan sama Bu Jovita bisa membuka, maksudnya menginspirasi, iya ternyata walaupun misalnya pandemi tadi dijelasin ya, walaupun ini online tapi tetap bisa kok gitu. Jadi jangan sampai menghambat juga ya perkembangan si anak. Jadi kita tetap harus maksudnya tetap ada caranya lah walaupun online juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Jovita atas kesempatan waktunya kita ngobrol-ngobrol ya. Terus juga terima kasih juga untuk Kim sebagai anak dari Bu Jovita yang maksudnya tadi juga sudah ada sharing banyak. Aku terima kasih banget sudah berbagi sama teman-teman di rumah. Jadi semoga nanti itu juga bisa menginspirasi dan bisa membakar semangat teman-teman lagi mungkin yang tadinya udahlah pandemi kaum rebahan di rumah aja gitu ya. Ini bisa kayak enggak, aku harus bisa, karena tadi juga si Kimnya juga menjelaskan kalau di rumah ya udah paling TikToknya hidup ya, kasarnya hidup, dance-nya ya lebih kayak gitu ya. Semoga nanti bisa teman-teman maksudnya di rumah bisa mengikuti jejak dari Kim sendiri. Oke, kalau gitu dari aku cukup. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, mungkin dengan topik yang lain ya. Semoga nanti Bu Jovita juga bisa menjadi pembicara lagi, mungkin juga nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lebih banyak lagi supaya nanti penjelasannya lebih banyak gitu, jadi lebih banyak bisa ngasih pengetahuan juga buat teman-teman di rumah. Oke, dari aku
pamit undur diri dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.